bareng dan Aini dapat informasi bahwa ada sosok almarhum. Tapi naik berdua, tapi turun cuman temennya aja sendiri. Bahkan ke bapaknya Ali pas sore itu tim SAR udah mendekati gitu, titiknya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Spesial di malam kali ini kita sudah menghadirkan seorang yang sempat melakukan pencarian almarhum Syafiq di Gunung Slamet. Gue penasaran banget apa yang ditemui selama pencariannya. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam, Kang V. Apa kabar nih, Kang? Sehat, Mas. Pada saat itu kan Kang V dan tim Aini juga ya datang ke base camp Gunung Slamet di hari ke-15. Ini sebelum almarhum diketemukan. Ya. Kok bisa sampai selama itu nih, Kang? Pencarian almarhum Syafiq. Sampai 17 hari gitu. Iya. Ya tadi mungkin ini proses leluhur atau Allah terkait masalah hari ini tuh jutaan orang supaya melihat dulu kondisi Gunung Slamet gitu. Oke. Karena simbol kita tuh bahkan ketika ketemu saya ngelihat bajunya Mas Arifin 3428 mdpl itu sebagai kode kalau dijumlah semua hasilnya 17. Wah, kata saya tuh berarti kan ini mengingatkan selama 17 hari ini tuh kita diingatkan semua mata tertuju ke Gunung Slamet. Kang V dan tim TH ini juga nih kan lagi mendonasi atau lagi buat galang dana nih untuk membeli bibit pohon. Ini ekspedisi nanam 1000 pohon itu, Kang ya. Nah, gimana tuh Kang caranya kita bisa ikut andil dalam proses itu, Kang? Ya mungkin nanti secara teknis kita akan musyawarah dulu karena antara satu teman-teman Basecamp, Warlock, Basecamp di Pajaya Bambangan, Warlock sama bapaknya almarhum gitu. Nah, nanti mungkin secara teknis kita akan kasih tahu. Jumat ini insya Allah kita... Oh, Jumat ini mau berangkat ke sana lagi? Ya, sekalian ngerundingin berarti? Ya, ngerundingin. Oke, kita tunggu kabar baiknya. Siap, ya. Boleh. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya nih, kita doakan terlebih dahulu semoga almarhum Syafiq Ali ditempatkan di surganya Allah Ta'ala, dan bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan serta diberi kesabaran nih. Amin. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kirim cerita kalian melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orongannya jika tidak siap. Ya, mungkin saya akan bercerita dari awal mula ID ngajak ke saya ya. Karena itu penting menurut saya, karena ini kan terkait dari satu, memang Aini ini punya tugas untuk tadi 99 gunung, 99 pantai, sama 99 situs kurang lebih. Itu jadi, tapi akhirnya jadi totalnya 99 gitu. Nah, ini pernah ngajak, mau nemenin nggak gitu kan ke beberapa gunung, situs dan laut ini. Terus saya nanya kan, apakah sudah ditentukan gunungnya gitu. Nah, ternyata memang hari ini baru kejawab gitu, bahwa gunungnya ditentukan berdasarkan sesuatu yang tidak pernah direncanakan oleh kita gitu. Nah, jadi begitu, apakah gunung mana dulu nih gitu kan, kita nggak pernah tahu. Ternyata begitu kemarin ada kejadian, ini kan tadi sempat bilang sebenarnya saya di prank, dikiranya ke Batu Raden kan. Oh iya benar. Berendam air panas gitu, udah lelah gitu kan, ke air. Taunya memang di sana dia baru ceritain bahwa
ini ada sesuatu yang memang harus kita coba lihat, coba cari gitu sambil tadi tugas tadi. Gitu. Tapi saya tanya ke Aini waktu itu, apakah ini inisiatifnya ini atau tadi ini tuh adalah ada kontak dari keluarga gitu. Karena kalau ini inisiasi, saya bilang bahwa tahan dulu aja gitu, supaya tidak benturan atau tidak tadi menurut ini konsen. Tapi saya lebih melihatnya seolah-olah isu momentum dan lain-lain. Tapi dia tunjukin ada DM dari kakaknya. Jadi kita akan ketemu Nafis di Pemalang. Pada saat ketemu Nafis gitu kan di Pemalang, terus kita diminta untuk nyari almarhum survivor itu gitu. Nah, jadi akhirnya kita berangkat lah. Waktu itu berangkat. Memang tujuan kita di situ, ini udah bilang kita mau ke sana ke siapa, cuman ke kakaknya. Tapi ngebayangin kalau nanti di sana itu harus ada guide atau porter atau apa tadi, tim SAR atau apa. Tiba-tiba di Baturaden saya ketemu sama Mas Kunto itu, yang tadi Aini ceritain. Nah, akhirnya kita janjian lah sama Mas Kunto. Tapi di perjalanan memang Mas Kunto susah dihubungi, kakaknya almarhum susah dihubungi. Gitu. Akhirnya kita nyasar ke Wong Gunung itu yang Baso. Saya tuh heran juga gitu. Begitu datang ke situ tuh kenapa Gunung Slamet kan. Akhirnya kita dari situ memang banyak hal yang tadi karena kita ada di kaki Gunung Slamet, akhirnya banyak hal yang memang nyampe ke kita gitu. Bahwa Gunung Slamet adalah juru selamatnya gunung-gunung lain. Mungkin itu gitu. Itu kan masih asumsi lah ya. Tapi secara nama nggak ada lagi. Di dunia bahkan di Nusantara atau di dunia ini namanya Gunung Slamet cuma di situ gitu, nggak ada lagi. Akhirnya kita sangat meyakini kita datang ke sini tuh atas apa yang memang ditugaskan oleh leluhur gitu. Nah, malam itu berlanjut sampai kita komunikasi dengan base camp dan lain-lain gitu. Akhirnya Aini bilang, harus ada banyak yang hilang gitu di sini. Mungkin bocorannya udah nyampe bahwa kerusakan tadi banyak yang hilang. Cuman harus divalidasi kita datang gitu. Jadi ke setiap gunung yang ditugasin ya memang kita ngeberesin hal-hal semacam ini mungkin. Nah, akhirnya kita siapin tanaman 3 waktu itu, pohon beringin yang memang setelah itu kita kaji kan gini, setiap kali ke suatu tempat ada hal yang nggak boleh dilupakan sebetulnya, itu masyarakat heritage. Karena bagaimanapun kita tahu secara spiritual atau tahu secara tadi metafisik, tapi posisi tetap masyarakat heritage itu adalah validasi untuk mensinkronkan gitu informasi itu benar dan tidaknya gitu. Karena sejarah itu hari ini kan bertebaran di mana-mana, informasi A, B, C, D. Sejarahnya Gunung Slamet juga beda-beda ketika kita tanya. Nah, bahkan ya tadi akhirnya sinkron nih. Karena dasarnya mungkin kalau bahasanya ada konsep leluhur Sunda itu bicara tentang tali paranti, ada tata wayah, tata wilayah, dan lampah. Di mana wayah ini waktu. Momennya waktunya udah tepat mungkin. Wilayahnya udah tepat Gunung Slamet. Nah, maka lampah ini perilaku. Maka perilaku negatif itu kita sangat yakin kalau waktunya sudah pas, tempatnya sudah pas di situ gitu, sudah tepat, maka perilaku negatif ini akan dihilangkan gitu. Gitu. Makanya kita datang semulus itu gitu, Mas. Kita datang ketemu Wong Gunung, akhirnya Mas Arifin ternyata salah satu tim SAR di Warlock. Informasinya dia 4 hari di gunung itu gitu. Terus datang ke base camp, Mas Ari bicara tentang banyak hal lah, dan secara spiritual frekuensinya sama juga dengan kita. Sampai dia ya support lah ke kita gitu kan, terkait ABC. Makanya kita terbuka. Waktu datang tiba-tiba Napis nanya, di mana Bandung? Kata saya. Oh, bapak saya juga Bandung katanya. Dulunya begitu video call sama bapaknya, tiba-tiba saya orang Bandung kata bapaknya gitu. Saya di Bandungnya di mana Pak? Di Dayakolot, ternyata satu kampung halaman dengan saya gitu. Jadi banyak, wah gila ya, merinding lah waktu itu memang kok bisa gitu. Kita satu kampung, tim kita satu kampung dengan bapaknya gitu. Ternyata dia cerita lahirnya di satu kecamatan lah, Dayakolot gitu. Di salah satu kabupaten Bandung. Nah, akhirnya di situ kita makin yakin bahwa hal ini menjadi runtutan perjalanan yang kita lakukan gitu. Tapi kita tidak pernah mengungkapkan kepercayaan diri ini gitu. Dalam arti niatan kita itu memang
kebaikan akan menghasilkan kebaikan itu aja. Tapi kebaikan tidak harus dilakukan dengan cara harus dilakukan dengan cara benar, dalam keadaan suci gitu. Makanya kita sangat lantip lah. Lantip tuh kalau bahasanya apa ya? Tertib. Oke. Adabnya dipakai, perilakunya dipakai. Karena waktu itu kan saya sering naik gunung tanpa alas kaki gitu, sama teman-teman. Tapi saya juga nggak mau nantang sama alas kaki warlock, enggak. Kebetulan saya sewa sepatunya kecil, lecet. Jadi akhirnya dibuka sepatu gitu tanpa alas kaki. Akhirnya kita bertiga nih tanpa alas kaki itu di keduanya. Nah, jadi di perjalanan ini lancar dan sampai dari pos 1, pos 2. Dan kita tanya ke teman-teman bahwa dari pos 1 ke pos 3 itu dikira 1 jam, 2 jam. Kita hitung cuma 20 menit. Jadi ada hal yang memang nggak kerasa. Padahal ini berhenti setiap sudut. Karena informasi itu tadi, menurut kajian hadis ilmiahnya bahwa ilmu leluhur kita, ilmu kita itu ilmu manusia tidak dibawa meninggal, Mas. Dia berupa partikel kecil yang hinggap di makhluk yang sangat baik gitu ceritanya. Jadi kalau zaman dulu ada namanya situs, sekarang juga situs. Situs web sekarang itu kan menyimpan data ya, bank ilmu. Nah sama, situs zaman dulu juga adalah menyimpan ilmu leluhur. Karena ada situs itu ada makom sama makam. Makom itu patilasan. Makam itu jasad yang dikuburkan. Nah, ilmu-ilmu hinggap di tempat-tempat itu gitu. Sehingga kalau kita meditasi, kalau kita merenung di situ atau tadi tirakat di situ, kalau di Islam kecerdasan semesta ilmu itu akan nyampe ke kita. Makanya banyak gagasan atau banyak hal-hal yang memang tidak pernah dibayangkan, akhirnya kita bisa ngobrol itu. Banyak rahasia lah, bahasanya ada rahasia yang diungkap gitu. Kan kalau hari ini berbicara tentang sejarah, saya yakin di beberapa buku sejarah ini dicetak oleh pemenang, gitu. Berarti ketika kita berbicara, kadang saya dibantahkan. Bercerita tadi tentang Karinding pun, saya dibantahkan. Tapi hal ini, saya yakin bukan saya yang ngomong gitu. Ada tadi kecerdasan semesta yang memang ilmu-ilmu dari leluhur yang dititipkan oleh kita. Selama itu tujuannya baik, hasilnya baik, tanpa konflik, itu berarti leluhurnya benar gitu, Mas. Nah, dari perjalanan kita lihat pos 1, ini pos 2 selalu diam, merenung, ada pohon-pohon besar karena bukan pohon besar itu zaman dulu disakralkan, tidak boleh ditakuti. Karena tadi sebenarnya pohon besar ini menyerap ilmu. Orang-orang kenapa menebang sekarang hari ini pohon endemik di kita kayak beringin, kayak pohon-pohon terbesi, banyak hal lah, pohon jati sancang itu maranti dan lain sebagainya, ditebang jadi sawit, ditebang jadi karet, ditebang jadi pinus, itu karena itu ingin menghilangkan peradaban, Mas. Karena mereka itu lebih tahu kalau ini tidak ditebang, anak cucu cicitnya pasti menerima ilmu gitu. Jadi mendeliver ilmu dari leluhurnya itu langsung gitu. Pada saat ditebang kan hilang. Gantilah sama non-endemik. Ada sawit, ada pinus di luar, ada karet, itu ada teh gitu, Mas. Padahal pohon endemik ini memang menyerap ilmu-ilmu. Makanya, nah kebetulan di pos 1 ke sana tuh belum kayak di base camp ke pos 1. Kalau base camp ke pos 1 pinus dan kebun-kebun kol kentang gitu udah rusak sebenarnya. Tapi pos 1 ke sana masih bagus gitu. Sampai pos 3 lah ya, pos 4. Nah, kita lihat dari perjalanan ini berarti tugas mereka itu memang ingin menghilangin peradaban kita gitu. Sehingga gunungnya dirusak. Nah, di perjalanan ini selalu berdiskusi, tapi saya bayangin bahwa rekam jejaknya yang terjadi di gunung itu, saksinya ya makhluk yang ada di situ. Secara manifestasi tadi makhluk itu bukan hanya goib aja, tapi ada pohon, ada tanah, ada airnya, ada hewan-hewan di sana. Dan yakin ini mereka pasti berkomunikasi dengan kita. Tanpa sadar lah kita akhirnya menyimpulkan banyak hal di situ. Makanya kita sangat hati-hati lah dalam hal ini gitu. Nah akhirnya mereka di pos 1 kita ngebayangin ada informasi tapi tidak tahu. Pos 2, pos 3 sampai yang ceritakan ini tadi. Di pos 3 itu ada yang memang dia seorang nenek, ada seorang wanita yang tadi sempat ada banyak hal lah informasi. Tapi kita tampung semua, kita keep. Dari pos 1 kita kumpulin sampah di pinggir gitu, Mas. Karena kita juga miris ya, hari ini tuh memang edukasi tentang ini mungkin base camp itu udah sangat keras gitu. Tapi tadi ya kita nggak tahu lah, prosesnya memang harus seperti ini perjalanannya. Jadi hari ini tuh kita lagi tidak menyalahkan siapapun, lagi tidak
mengklaim apapun gitu. Tapi hari ini tuh kita lagi berbicara semua belajar karena kejadian hari ini gitu. Nah akhirnya di perjalanan di pos 3, pos 4 kita melakukan ritus karena pos 4 ini sempat ada yang bilang kita nanam pohon sama hantu gitu. Padahal pohonnya sama rantu kan. Oke. Tapi untungnya nggak dinaikin gitu. Tapi sama rantu ini sebenarnya salah satu pohon yang sama kayak beringin lah kurang lebih. Jadi dulunya ini ada 2 pasang nih. Makanya di Sakral Lain itu ada 1 pasang pohon namanya Samarantu. Dia akarnya pohonnya saling ini. Jadi seolah-olah kayak gerbang. Iya. Ada beberapa sosial media yang bilang bahwa itu gerbang gaib dan lain sebagainya. Tapi di sini tuh memang secara energi kata ini memang secara energi sangat sakral karena dijaga. Makanya warga di situ tuh begitu kita ngomong ke Mas Ari, Mas mau di camping di mana? Saya di pos 4 gitu. Kita camping pos 4. Mereka nanya lagi gitu. Tapi memang target kita ke pos 4 itu sebenarnya tadi perlu interaksi gitu. Karena itu tempat sakral, kita meyakini bahwa tempat tersebut akan memberitahu yang lebih gitu ke kita. Iya. Tapi sayangnya memang karena Mas Arifin ini setengah-setengah, tahu kondisi pos 4 ini sangat sakral, angker mungkin menurut mereka ya. Akhirnya kita padahal nyampe jam 3:30 di pos 3. Tapi nggak naik jauh katanya, nanti kemalaman gitu dengan penuh alasan. Tapi karena kita tuh menjaga adab sama ini. Udah ikutin aja warlock gitu. Jadi akhirnya ya udah. Kalau kan bahasanya kalau di kita nanya ke warga situ tuh wasa nggak? Wasa tuh berani nggak masih meneruskan? Kalau dia udah nggak berani, kita nggak berani maksain itu. Iya. Tadi mungkin sedikit sama ini diceritain, mau Mas Arifin yang hilang atau apa gitu kan. Kan ada begitu. Akhirnya kita di situ dan memang pos 3 berantakan sampah. Bersihin dulu dan lain-lain. Nah di pos 4 itu kita melihat lagi-lagi ya tadi, ini nangis gitu kan. Ada yang marah, energinya itu gitu kan. Kesedihan mulai muncul gitu kan. Kita melihat waktu saya nanam sendiri yang saya rasain memang sangat miris ya. Karena itu tuh kurang lebih kalau kita ngomongin pagar atau benteng gitu, pertahanan, ini tuh kalau hilang nih, Samarantu tuh tumbang satu, dia udah nggak halingin jalan, artinya udah stop gitu. Tapi sama warga ini mungkin nggak tahu sama siapa, ini dibuka jalan gitu, dipotong yang tumbangnya itu. Tapi ada 2 pohon juga, itu udah tumbang juga gitu Mas. 2 pohon tumbang ini, kita seolah-olah ini udah berhenti gitu, beresin dulu. Karena memang 5 tahun yang lalu, hampir 6 tahun pos 5 sampai itu tuh kebakaran nih. Dan pohonnya belum diganti. Kalau hari kemarin langsung ditanamin, tapi nggak tahu juga mungkin nanam. Tapi tadi kalau nanam tuh saya rasain kalau nanam seremonial mati gitu. Tanaman itu nggak akan tumbuh karena ada prosesi tadi. Nggak hanya nancepin, ngerawat begitu aja gitu enggak. Tapi ada prosesi dari mulai bubuka, dari mulai kita berinteraksi tadi permohonan maaf waktu di ritus juga kan kita bicaranya ada bubuka dulu, ada pengenalan dulu itu bahasanya dengan bentuk masing-masing ya, ritual masing-masing gitu. Baru kita nanam. Bahkan memandikan dulu pohon dengan mata air yang kita ambil dari Batu Raden. Itu Mas. Jadi kita bawa 2 botol mata air ini kita mandiin dulu gitu. Supaya dia tumbuh dengan air ibunya tadi gitu. Karena kita meyakini air di situ udah karena nggak keluar gitu, udah kontaminasi dan lain sebagainya. Akhirnya kita tanam dan yang pertama harus tanam itu warga lokal di situ gitu. Jadi kalau bahasanya sudah auban di situ gitu. Satu lemah cai gitu. Mas Arifin itu lahir di situ gitu. Maka dia yang sangat berhak gitu. Akhirnya kita cuman kedua ketiga gitu. Jadi kita selalu tidak menduluin warga gitu Mas. Gitu. Jadi makanya meskipun tadi bahasanya bukan kita mau ngebina warga, tapi kita lebih ngadehes tuh menghormati warga supaya warga ini tetap harus di depan karena kita hanya mengantar beliau gitu. Untuk membuka aja gitu sebenarnya. Di 4 itu memang udah miris lah. Kejadiannya memang banyak sampah, ada Samarantunya sendiri ada di video. Dia dipaku, ada plang gitu petunjuk arah dan itu pos 4 dipaku di Samarantunya gitu. Samarantunya udah dilukai, tinggal satu-satunya udah dilukai gitu. Akhirnya itu harus dicabut gitu kan. Saya bilang ke Mas Arifin yang nyabut harus lokal jangan saya gitu. Akhirnya Mas Arifin cabut. Jadi tugasnya memang hari ini selain sampah nyabutin paku di pohon. Gitu. Paku-paku yang desain sistem yang ada itu harus dicabutin di pohon. Di pohon itu harus dicabutin, harus ganti gitu. Kalaupun harus di pohon ya ikat sama. Iya. Ya. Kalau ada lebih dana lebih ya bikin plang gitu, terpisah aja. Nah, akhirnya di situ banyak hal lah di 4. Tapi
tadi itu ketika kita bicara kesimpulan tadi ada beberapa, karena leluhur itu memberikan kodifikasi, leluhur yang benar. Jadi Mas, leluhur yang benar itu kenapa ngasih kodifikasi supaya kita itu berikhtiar atau menjalankan. Orang tua itu nggak ngasih dagingnya gitu Mas. Tapi dia ngasih cara untuk kita supaya bisa makan daging gitu. Itu yang benar gitu kan, itu Mas. Jadi leluhur itu begitu yang benar, nggak tunjukin itu di situ udah. Wah, saya yakin itu leluhur yang nggak benar. Kenapa saya bilang? Ya tadi nggak terlatih, nggak terdidik, dan itu yakin bukan aura positif yang bilang ketika menentukan. Makanya kita selalu diskusi dengan ini tuh yang tidak boleh ditentukan itu adalah waktu, titik gitu kan. Sama yang kedua adalah tadi penentuan bahwa ini sudah meninggal atau tidak. Karena ada 1% yang memang hak prerogatif Allah itu tidak pernah kita bisa intervensi gitu Mas. Takdirnya Allah itu yang bisa berubah ya Allah gitu. Meskipun tadi iblis itu kan kenapa dia canggih, kenapa dia pintar, kenapa dia tahu jadi peramal dan lain. Karena dibocorin rahasia Allah, bukan dibocorin ya. Dia nyuri seolah-olah gitu. Rahasia Allah di 20 tahun ke depan gitu. Sehingga dia bocorin. Makanya banyak orang yang memang akhirnya melihat itu di tahapan indera. Nanti ada yang kita akan bahas di situ gitu. Nah, dari 4 ke 5 baru kebuka. Di 5 akhirnya ada Mas Santo. Di situ pun kita diuji. Karena Mas Arifin ini nggak mau naik ke atas. Dengan alasan capek dan lain sebagainya. Menyuruh kita bertiga. Tapi lagi-lagi kita tuh bertiga meskipun dengan kemampuan. Saya jujur, udah lama banget nggak naik gunung. Lutut saya udah gempor itu udah apa engkol-engkolan ya? Udah engkol-engkolan Mas. Situ saya tuh udah nggak bisa pakai sepatu itu. Sementara cerita di atas itu kerikil apa gitu. Akhirnya saya pinjam sepatu Mas Arifin kan. Kesana memang harus safety gitu kan. Nah, begitu Mas Arifin nggak bisa, akhirnya ada yang pedagang itu warung. Dan dia pun sebenarnya kita ketemu di pos 4 ke 5 ya. Di pos 4 ke 5 dia tuh udah tutup. Tapi sama Mas Arifin, Mas Santo buka aja, kita mau beli Indomie gini-gini. Jadi warung itu di pos 5 udah nggak ada. Karena tadi lampah perilakunya negatifnya udah ditutup, dia udah balik ketemu di kita, akhirnya dia balik lagi karena masih dekat gitu. Akhirnya Mas Anto bersedia ngantar ke atas supaya tadi apa? Supaya ada saksi. Jadi kalau perjalanan ini nanyain ke kita ya bisa aja kita ngomong asal gitu. Tapi ini ada 2 warlock yang saksi dari pos 1 sampai pos 5, dari pos 5 sampai atas itu sampai puncak gitu. Nah, ini ada saksi gitu sehingga kita jalan sama Mas Santo, di situ memang dari 5 ke 6, nah di 6 ini bersih. Ternyata di pos 6 itu ya tadi, yang tadinya sakral di pos 4 udah pindah ke pos 6. Jadi pos 6 ini udah tanpa dibersihin udah rapi banget. Makanya kita turun, waktu turun itu ada yang naik, jangan kita pesenin ya, jangan di pos 6, campingnya jangan di pos 6. Jadi pos 6 itu memang leluhur kita di situ. Nah, waktu jalan ke pos 7, jadi di pos 7 itu kita diskusi lah di situ sambil, karena kita bawa logistik sedikit gitu. Kita sambil istirahat ngopi dan di situ dibedah lah. Di situ sebenarnya tuh titik dan lain-lain sebenarnya udah logis gitu Mas, kita jelaskan. Bahkan ini sempat tunjuk gitu. Tapi kita lagi-lagi tadi. Jadi kalau di indera Mas, saya jelasin tentang indera, ada 5 indera. Indera cium, raba, melihat, mendengar itu 5. Ke-6 itu intuisi kan. Intuisi ke-6. Kadang-kadang intuisi atau feeling ini nggak logis kan Mas. Oh, besok itu akan begini. Oh, saya kira di sini. Nah, fase di 6 itu mempertajam insting. Di 7 itu, ketika tajam insting ini bisa dilogikakan, berarti kita menguasai 7 indera, yaitu pikir. Gitu. Jadi, pikir itu indera ke-7 Mas. Nah, di mana indera ke-7 kalau di lapisan langit itu, langit 1, 2, 3, sampai 7, makom ke-7, langit ke-7 tuh ini rekaman paling atas rahasia gitu. Itu Lauhul Mahfuz. Di mana disebutnya kalau di Islam makom Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim bertemu dengan Allah itu di situ. Dan dia dibocorkan gitu, rahasia-rahasia. Mas. Karena ketika insting ini bisa dilogikakan gitu, itu bakalan terus-terusan. Tapi di 8 untuk menguasai indera ke-8 kita ketemu nafsu Mas. Nah di sini orang banyak gagal. Tiba-tiba saya ngerasa paranormal, kita ngerasa diri paling sakti gitu. Kayak Firaun atau siapa. Nah ini karena nafsu ini setelah
logis, baru nafsu. Nafsu ini banyak orang, makanya yang saya utama sebagai kakaknya ini, kakak batin ya Mas. Karena saya tuh ngerasa udah deket gitu lah. Karena kakak-kakaknya memang yang pertama kedua juga sama saya juga gitu, sebelum sama ini gitu. Kakak yang kedua, ketiga, ke satu gitu. Ya, enggak juga gitu. Tapi ya memang udah ngerasa deket gitu. Akhirnya sama adiknya gitu. Nah, akhirnya begitu di 8 ini saya selalu ingetin bahwa ini nafsu. Tadi seperti diceritain sama Aini, di atas itu ada anak di desa itu. Saya tuh ngebayangin Mas Santo itu pegang parang, dan di perjalanan 7 ke 8 tuh saya ngeliatin Mas Santo nebas-nebas kita Mas gitu. Sama mentalnya. Saya ceritain. Makanya saya bilang setelah belas semangka, nanti di pos 8 saya mau belah nangka. Saya ngambil itu parang. Kenapa? Saya udah ngebayangin ini ambil ranting, ini batu, ini trekking pole. Jadi saya nyiap teman-teman tuh ke belakang karena Mas Santo di 8 bawa parang gitu. Takutnya ya. Jadi maksudnya di situ tuh memang kita wah energi tuh udah siap. Akhirnya di pos 8 kita bicara tentang ini, bahwa ini adalah titik nafsu begitu naik ke atas ke 9 sampai puncak. Karena di sini tuh ada ego sektoral masing-masing gitu. Kita harus ingat ke obrolan ini gitu. Ini dibahas juga sama ini waktu itu panjang lah ngebahas ini. Perjalanan akhirnya parang saya ambil semua di depan, kita jalan bareng. Nah di pos 9 itu kelihatan banget bahwa Gunung Slamet pohon-pohonnya punya penyakit yang kronis stadium 4 lah kita bicara. Kenapa coba? Pohon-pohonnya banyak tumor Mas. Jadi kita juga nggak tahu itu tumor ya awalnya. Tapi Mas Santo ini kayak tumor katanya. Jadi di pos 9 itu fenomena pohon-pohon itu kayak banyak tumor-tumor di batang-batang. Dan kita bilang bahwa ini rusak, ini sakit. Gitu. Mungkin karena sampah. Karena di tempat sakral segitu ada botol-botol mineral yang diisi air kencing, Mas. Dilemparin di mana aja gitu. Tempat sakral itu. Akhirnya kita di situ duduk, ini berdoa, saya mainin karinding, ngehibur gitu. Pohon-pohon di sana gitu kan. Karena memang butuh hiburan juga, nggak hanya kita lah gitu kan. Butuh hiburan juga, kita sampai canda tawa. Jadi perjalanan kita nggak serius. Kita memang sambil ngumpulin sampah gitu kan. Jalan supaya nggak kerasa. Di pos 9, nah di situ di pos 9 baru kita duduk bareng dan ini dapat informasi bahwa ada sosok almarhum. Tapi naik berdua, tapi turun cuman temennya aja sendiri gitu. Jadi di pos 9 lah. Tapi lagi-lagi kita memang informasi itu saya tanya. Ini karena di atas itu kabut Mas, gelap. Ini ada badai pasti di atas gitu kan, anginnya gede. Saya tanya ke ini, bisa nggak energinya leluhurnya ditarik ke sini? Kata ini nggak bisa. Ada teritori kan, mereka itu di pos ini siapa, gitu ada batas-batas. Ada zona lah ya, maksudnya ada teritorinya mereka. Tetap kita harus naik, oke kita naik. Tengah saya tanya lagi, bisa nggak di sini gitu? Dan ya itu sama-sama berdoa dalam artian kalaupun ini harus dilancarkan ya lancar. Tapi pada saat naik itu anginnya ke sini Mas. Jadi si badainya memang si kabutnya turun ke bawah gitu. Jadi kita seolah-olah dibuka, tapi nggak ngarah ke kita gitu. Dia ke pinggir gitu seolah-olah. Jadi di atas tuh cerah. Sempat ketutup cerah lagi gitu. Sampai akhirnya sampai puncak. Nah di puncak itu kita memang ada informasi tapi ini nggak langsung sebutin di situ gitu. Nggak lama lah di situ, kurang lebih setengah jam kurang lebih. Ya sekitar 20 menit ke 30 menit. Kita lihat gitu dan informasi di bawah kata ini, ya turun berdua katanya. Berarti mereka sampai puncak dan turun berdua. Nah, jadi di berdua karena di bawah di 9 itu ternyata tidak hanya satu orang yaitu himbauan. Jadi ini kayaknya terpecah di tengah-tengah. Dan saya bilang bahwa ini bilang, kalau di tengah-tengah ini nggak mungkin ke 9. Dan di situ tuh turunan di situ tuh hanya ke 9 dan ke Gunung Malang gitu Mas. Dan pada saat itu saya nanya ke Mas Santo, jadi nanti perlu divalidasi juga ya. Jadi ke Mas Santo, saya bisa nggak ke situ? Kita bisa nggak jalan ke situ, tapi langsung belok ke 9, nggak bisa katanya Mas. Tapi ditanya, kalau ke situ, wah jauh banget, nggak mungkin. Kita kan lutut udah nggak kuat. Sebenarnya turun itu paling naik enak, tapi turun paling repot gitu. Karena curam ya, dan bebatuan. Gitu. Dan akhirnya karena kita target jam 3 harus sudah turun gitu kan. Karena di pergantian hari itu memang energi negatif tuh banyak banget gitu Mas.
serem lah. Iya. Akhirnya kita tetap harus komitmen dengan waktu ini. Tadi alam nggak bisa dilawan, nggak bisa diapa. Akhirnya kita turun ke situ. Tapi ini di jalan memang sudah bicara bahwa ketika ada clue apa, telepon gitu. Tim SAR atau siapapun, atau warlock yang bisa memang secara profesional ya, orang profesional cari itu gitu. Dengan alat yang profesional juga gitu. Akhirnya di situ Aini turun berdua sama Rizky, saya sama Mas Anto berdua sambil nge-sweeping sampah-sampah yang kita kumpulin sebelumnya. Jadi kita beresin sampai bawah. Nah ini semua sampai bawah, kita bawa sampai ke pos 5 Mas. Nah ya turun di pos 5, di sini lagi-lagi diuji kita. Diuji sama Mas Arifin yang tiba-tiba pengen pulang aja. Nah tapi Mas Arifin itu datang dulu ke atas nyusulin kita karena 5:30 kita belum balik gitu Mas. Oh, oke. Karena waktu itu ternyata di pos 5 itu kabutnya tebal dan hujannya kenceng. Gitu. Oh iya. Jadi mereka panik. Bahkan mereka nelpon ke base camp. Ini belum turun. Oh, Jadi sebenarnya okay. kita juga mau dievakuasi tadinya gitu. Karena kita nggak bawa headlamp, logistik terbatas gitu kan. Nggak bawa jas hujan gitu Mas, nggak bawa tenda apapun. Nah akhirnya ketemu di tengah jalan sama Mas Arifin. Mas Arifin kaget bahwa kita itu di sini lagi bercanda gitu kan, lagi lagi gitu-gitulah teriak-teriak sama teman-teman, lagi ke bawah karena informasi udah ditampung. Wah dia nggak ngelihat memang cerah di atas, kita juga ngelihat di bawah ini. Enggak, kita terang kok, karena kita ada dokumentasi juga. Lihat, wah kok begini gitu. Jadi ya ada hal yang memang ya akhirnya saya yakin bahwa kita datang dalam keadaan tadi benar-benar nothing tulus gitu Mas untuk itu gitu, untuk perjalanan ini. Di pos 5 Mas Arifin tiba-tiba harus pulang. Dengan alasan apapun, 1000 alasan pulang. Akhirnya kalau saya kan ngelarang pulang karena kita memang harus diskusi di situ. Ada apa ya, di titik itu tuh ada hal yang memang harus kita simpulkan gitu kan. Tapi kita juga harus segera ketemu sama bapaknya almarhum. Oh, iya. Karena ada hal yang disampaikan tadi terkait hijab. Iya. Akhirnya karena Mas Arifin berbagai alasan, saya suruh ya udah turun berdua aja. Dia juga takut karena udah lihat itu kan. Jadi biasanya dia berani udah maghrib turun, jadi nggak berani. Tapi Aini bilang ya udah Mas gini, ya udah turun. Kalau cuaca baik, kalau cuacanya buruk kita jangan paksain. Oke. Ternyata setelah makan dan maghrib itu hujan deras Mas sampai malam. Jadi akhirnya jam 8 kita putuskan tidur gitu. Nah itulah tadi ceritain sama Aini, ternyata memang jam 1 malam sosok beliau ada. Ya ini tadi cerita. Nah akhirnya di situ pagi-pagi kami bergegas kan pulang. Sambil tadi kami pulang memang ada hal yang memang setelah dirangkum ini ada hijab yang nggak bisa siapapun sebenarnya buka Mas. Gitu. Ya tadi hijabnya adalah permohonan maaf dari keluarga, dari warga, gitu warga juga ya. Ya yang memang teman-teman di sana yang harus minta maaf ke Gunung Slamet gitu. Oh. Ya utamanya minta maaf ke Allah gitu. Tapi Gunung Slamet setelah ini jangan dia bahasanya gini. Kalau saya bilang aku adalah Gunung Slamet tadi, kalian kemana gitu saat gunung ini dirusak? Jadi kehilangan banyak hal, habitat. Tadinya pohon ini untuk makan lutung, makan hewan lain gitu. Tiba-tiba ini nggak ada. Kalian tidak bercocok. Sementara ketika satu dari kalian diambil, hilang gitu di situ. Kalian berbondong-bondong gitu, datang dan bahkan merusaknya. Jadi di situ tuh pesan yang memang, ini bukan bicara tentang goib lagi. Ini sudah satu apa ya, logis gitu. Bahwa pada saat kita memperbaiki gitu, pasti ini ketemu. Dan kita tuh berpikir waktu ketemunya ini bukan lagi mencari, tapi lagi beberes gitu. Bayang gak? Jadi ketemunya tuh lagi nggak nyari gitu, tapi lagi beberes mungkin dikasih gitu. Itu keyakinan kami. Gitu. Jadi Aini tuh bilang ya sambil beberes pasti ketemu gitulah kurang lebih. Makanya tadi diceritain kan sama Aini juga. Ini kita keyakinan turun ke bawah. Nah pada saat turun ke bawah memang kita ketemu sama rival sama Himawan, tapi nggak ngobrol lah sama rival. Ngobrol cuma kita nekenin aja bahwa Himawan ngeyakinin Aini terus pertegas sama saya bahwa kamu di sini bukan tidak bersalah, kita nyatakan itu. Kita
kita tegasin. Karena kita juga takut lah mental dia apa ketika dibawa ke atas. Kamu tidak bersalah. Kita yakinin. Turun ke bawah, akhirnya kita panggil Bapak sama Nafis. Tapi harus disaksiin sama warga. Gitu. Obrolan kita tuh disaksiin sama warga. Bahwa ini ada hijab yang memang Bapak harus munajat, memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Gunung Slamet, meminta maaf kepada Ali, juga berkomitmen untuk memberesin Gunung Slamet dari kerusakan. Gitu. Oke. Jadi 4 poin itu yang kita sampaikan. Dia nanya ke ini, Mbak ini caranya gimana? Ya itu menurut Bapak aja. Bapak harus bermunajat dengan tulus gitu, bertaubat dengan tulus gitu. Arti taubat di sini bukan masalah dosa dan tidak. Iya. Tapi tadi ketika mengakui semua dan akhirnya menerima ikhlas gitu. Nah akhirnya di situ mau adzan duhur. Setelah kita obrolin dari hati ke hati, ada Nafis juga, beliau ke masjid. Tadinya mau ke pos 1, cuman memang cuaca tidak lagi mendukung. Karena waktu kita turun nih ceritanya, kita turun tuh terang. Karena jam 8 pagi kita turun, itu masih ada matahari gitu. Iya. Jadi kita sempat jemur dulu gitu kan. Saya kan di situ hampir mau turun tuh jatuh 3 kali. Tapi ya jatuh seneng gitu kan. Maksudnya seneng dalam artian lagi bercanda sama Mas Arifin gitu kan. Terus kita duduk dulu, mainin karinding sambil jemur gitu, minum, ngerokok dulu. Kan kita santai gitu sebenarnya perjalanan. Nah pada saat turun ke bawah itu kabut udah ketutup. Di atas itu warga saksi semua lah. Dan itu tuh pada saat teman-teman yang lain naik ini ketutup kabut. Dan itu gelap banget Mas. Kita turun. Nah ini ada hal, karena tadinya kita tuh ke bawah itu supaya nggak naik dulu nih. Kita obrolin dulu hal ini gitu. Supaya titiknya nggak ngegasak ke mana ngerusak lagi. Tapi tadi ya udah ini takdirnya Allah udah memang harus begini gitu. Nah akhirnya tadi dibuka hijab, beliau bapaknya Ali itu akhirnya sholat zuhur terus melakukan munajat tadi. Datang lagi udah dalam keadaan mukanya udah lembab banget gitu. Udah merah, matanya lembab. Terus beliau bilang, "Ya, saya lega, saya udah ikhlas semuanya." Dan saya udah sangat bukan bapaknya memaafkan, tapi saya sudah meminta maaf dengan tulus gitu. Terhadap semua. Bahkan di situ dia bilang, bahkan himbauan pun akan saya angkat menjadi anak saya. Itu di situ Mas. Sebelum statement manapun. Saya akan sayang ke himbauan. Menganggap dia sebagai anak saya. Itu di situ statementnya. Kita lega lah. Kita sama ini, wah ini disaksikan sama warga. Nah akhirnya setelah itu, saya bilang Pak Dhani, kita ngobrol sama keluarga Himawan, Pak Adenya. Tapi di tempatnya Pak Dhani. Dan Nafis. Sorenya kita ketemu. Ada Nafis, ada bapaknya almarhum, ada Pak Adenya Himawan. Di situ disaksiin 2 warga, ada Pak RT. Gitu. Ada kita lah. Kita ngobrol bahwa dari hati ke hati bahwa ini janji ya. Ini sebelum ketemu ya. Janji ya. Setelah ini ketemu jangan ada konflik gitu. Karena ini pesan yang disampaikan sama Aini ke saya gitu. Ini nggak boleh ada konflik. Karena ketika ada konflik kita makin akan susah menemukannya gitu. Jadi pesannya nggak boleh ada konflik, nggak boleh ada apapun itu gitu. Kita harus saling bermaafkan. Di situ nangis nih Pak Ade. Pak Ade kaget juga kita bicara seperti itu gitu. Tapi ini memang pesan luhur di sana tidak boleh ada konflik karena ini murni kecelakaan gitu. Jadi nggak ada hal yang statement hari ini gitu. Jadi saya pun sebenarnya kecewa enggak, tapi ini dinamika bagi saya gitu. Nggak apa-apa lah biar viral, makin tahu dan nanti ketahuan pada saat mereka hanya menggembos isu begitu gitu. Tapi mereka tidak membantu membereskan Gunung Slamet berarti ya ketahuan lah sama masyarakat itu. Jadi artinya kita memang fokus. Ya udah ini dinamika supaya mungkin gitu. Allah merencanakan kan semua itu atas takdirnya Mas. Kejadian hari ini terjadi konflik dan lain sebagainya atas takdirnya. Sehingga ya bagi kita isu ini naik ke permukaan supaya makin banyak yang beres-beres. Karena mereka ini bakalan nanti juga hilang lah informasi begini menurut saya gitu. Setelah benar-benar mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu Mas di sana. Nah, karena kan tadi hati yang tulus, jiwa yang baik, leluhur yang baik tidak akan berhasil nggak bad ending gitu, pasti good ending gitu Mas. Karena menekankan pada saat kita ngumpul pun ngejelasin, sekarang ini tidak ada bukti otentik apapun yang bisa memponis bahwa Himawan adalah gitu. Tidak ada bukti otentik. Hari ini ketika dua-duanya saling mengklaim kebenaran, maka daripada
menghabiskan materi untuk itu. Mending materi ini pakai beres-beres apa yang sudah dirusak, gitu Mas maksudnya. Dan kita bilang, kata ini, satu langkah salah jadi musibah, satu langkah benar akan jadi berkah gitu. Dan itu buat 7 turunan gitu. Akhirnya mereka sepakat. Di situ berdamai, di situ terjadi salaman, semua berpelukan di situ. Tapi setelah selesai, malamnya kita memang ada ngeganjel gitu, bahwa ini tuh ngelihat, ini kayaknya masih ada belum. Karena kita ngerasa setelah itu lepas semua, kita punya keyakinan bakal dibuka hijab itu gitu. Tapi ini masih belum nih. Kehambat. Okay. Karena tim pencarian pun diberhentikan di pos 5 dulu gitu. Karena di situ hujan gede gitu, badai. Tidak bisa nyusur malam-malam gitu. Karena tadi terbatas cuaca apa. Ini ada yang ganjel gitu. Akhirnya cerita, ini Nafis kayaknya masih ini ke saya tuh. Gitu. Nah akhirnya ditelepon lah, waktu itu jam 12 malam Mas. Karena ya tadi kita pun ya tidur memang banyak hal lah ya, karya banyak diskusi. Datang Nafis. Nafis itu di situ saya berbicara logis gitu kan. Ya tadi, satu langkah salah dapat musibah, Fis. Karena 7 turunan dari bapak kamu tuh bakalan dapat musibah kalau salah langkah gitu hari ini. Kalau langkahnya tepat, ini bakal berkah. Dan hari ini memang ketika langkahnya yang diambil, ya alhamdulillah semua melihat kelegowoan, bijaknya, baik hatinya gitu. Bapaknya almarhum gitu, Mas. Nah, di situ kan akhirnya Nafis mulailah, ya Mbak ini saya mau munajat, mau berdoa. Dan pagi-pagi itu dia ditanya sampai subuh katanya. Berdoa. Hafiz berdoa sampai subuh. Sampai subuh. Dia nggak tidur. Dan paginya memang kan kita nggak langsung ke rumahnya, tapi ada teman-teman kan lagi sarapan, teman-teman base camp. Ini bilang ya tadi yang ceritain itu, ini ketemu tapi ada yang hilang. Bahkan ekstrim banget ke saya bilang, Gunung Slamet masih belum ikhlas dengan itu. Tapi saya tuh ngelihat, waduh apa? Ya mungkin tadi saya akhirnya kan saya ini yang harus memang menjelaskan ya bahasanya ke masyarakat gitu kan. Kan bahasanya apa tuh ya secara logis tadi. Kadang-kadang ada mistis, ada klinik, itu harus memang jadi logis gitu. Harus kita bicara ke masyarakat itu. Makanya saya tuh yang menjelaskan lah ke masyarakat. Jadi ini yang berkomunikasi dengan leluhur, saya dengan masyarakat gitu supaya ini sinkron gitu Mas. Benar-benar. Nah akhirnya saya bicarain itu ikhlas apa? Mungkin tadi pengennya leluhur atau Gunung Slamet ini kita sambil nyari lah. Bukan nyari tapi sambil beres-beres itu baru ketemu tadi yang saya ceritain. Jangan lagi dicari dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah di situ memang begitu ini karena dia selalu bilang kan ke saya, ketemu udah. Bahkan ke bapaknya Ali pas sore itu tim SAR udah mendekati gitu, titiknya, gitu. Ya karena kan Wanadri udah di Gunung Malang kan waktu itu, udah mendekati ya titiknya, udah begitu gitu. Tapi karena kita hari ini tuh fokusnya bukan ke hal itu, karena saya ingetin juga bahwa yang tidak boleh itu ada tadi beberapa poin. Yang pertama waktu, gitu kan, meninggal nggak boleh disebut, meskipun tahu nih. Yang kedua adalah titik, meskipun tahu nggak boleh kita tentuin. Oke. Halo sama. Yang ketiga adalah beliau sudah meninggal atau masih hidup, itu nggak boleh juga. Makanya kita tegasin di 3 poin ke bapaknya Ali pada saat sebelum munajat, karena bapak Ali ini banyak dari spiritual lain menganggap bahwa Ali itu masih sehat walafiat, masih ada, sehingga kita nggak boleh mutusin itu. Akhirnya kita bicara tentang 3 hal. Yang pertama, harapan kita bahwa Ali itu sehat, kembali dengan jasad ruh. Yang kedua, harapannya meskipun tidak ada, mudah-mudahan ruhnya, jasadnya utuh. Iya. Yang ketiga adalah tadi, ketika tidak ada, ini kan yang paling pedih. Ketika tidak ada, yang kasus tahun 85, yang hilang dan tidak ada jasadnya. Iqbal. Ketika tidak ada, ini harus ikhlas. Karena ini mungkin Ali dipilih sebagai ahli marifat. Kenapa tadi? Ali memang terpilih kalau jasad tidak ada, ruhnya tidak ada di situ. Ini supaya beliau ikhlas juga. Karena tapi sebenarnya udah mengantungi bahwa di Batu Raden aja informasinya udah ada nyampe ke ini bahwa Ali sudah meninggal. Tapi kita nggak berani ngobrol. Nggak berani speak up. Karena yang 1%-nya bisa aja loh. Okay. Dengan doa ketulusan orang tua, semua masyarakat elemen ngedoain tiba-tiba hidup. Itu impossible is nothing. Benar. Maksudnya tidak ada hal yang mustahil gitu bagi Allah. Akhirnya itu yang jadi kita buat dorong supaya
bapaknya Ali ini optimis gitu, keluarganya Ali optimis. Sampai tadi kata Aini ibunya akhirnya, Aini ceritain bahwa Ali adalah pahlawan. Tanpa Ali, akhirnya ibunya memiliki kebanggaan atas kehilangan Ali. Jadi kehilangan hari ini mengingatkan bahwa Ali itu patut layak menjadi pahlawan untuk kita semua gitu. Karena Ali menjadi juru selamatnya Gunung Slamet, Gunung Slamet menjadi juru selamatnya gunung-gunung lain gitu Mas. Jadi sosok tidak lebih jauh dari sosoknya Baginda Ali kalau menurut saya gitu. Makanya di sini momentum yang memang sangat luar biasa. Nah, setelah itu memang akhirnya alhamdulillah lah ketemu gitu. Evakuasi. Di situ masih belum selesai, Mas. Di situ tuh masih belum selesai. Kenapa masih belum selesai? Karena setelah berkomitmen nih, sebelum ketemu bapaknya tuh berkomitmen. Setelah berkomitmen tuh malamnya sebelum Nafis datang, itu energi negatif tuh ini bilang, ini udah mulai masuk ke beberapa orang. Udah mulai menjebak. Karena keluarga, teman-teman base camp, bapaknya Ali, Pak adenya Himawan, keluarga Himawan, semua berkomitmen untuk ngeberesin Gunung Slamet. Nah sementara makhluk negatif di situ kan nggak suka komitmen ini dibangun. Pengennya rusak, pengennya kotor. Karena takutnya ya leluhurnya ilmunya balik lagi ke situ gitu. Kita jadi kuat nggak ngalahin. Nah itu tuh pasti hari ini isunya rame terjadi konflik itu karena ya kita belum beres nih gitu untuk menyelesaikan ini. Jadi ini adalah bagian dari dinamika bentuk bentuk konflik dari positif dan negatif. Kita menganggapnya gitu. Tapi manusia sebagai objek gitu. Karena medianya udah nggak ada, cuman manusia nih medianya yang bisa negatif positif itu kan bukan pohon, bukan hewan, tapi manusia gitu. Bisa dimasukin aura negatif, itu makhluk negatif, positif gitu manusia. Ini kalau dari kajian tuh bahasanya apa ya? Hari ini tuh lagi ditentuin kalau di suratnya Al-Waqiah itu antara barisan kanan dan kiri. Nah kita lagi memastikan barisan tengah, yaitu kaum munafik yang memang lu mau ke kanan atau ke kiri gitu. Gitu Mas. Nanti kelihatan pada saat mereka berkontribusi nggak terhadap pelestarian atau pengembalian Gunung Slamet gitu. Nah ini kelihatan kiri kanannya gitu Mas. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kita kelihatan apakah mereka ikut atau tidak itu kelihatan. Dan hari ini memang besoknya kami berangkat. Hari Jumatnya kami tetap memutuskan naik karena ada 3 poin di situ. Yang pertama adalah lagi-lagi minta maaf karena pada saat itu kita tahu kabar bahwa Ali tidak dibawa ke jalur Dipajaya, tapi ke jalur Malang. Nah kalau leluhur kan ya bahasanya kalau ini kan ini tuh jalur Dipajaya. Ke saya jadi marah dan lain sebagainya. Nah ya ini kode etik. Dari awal masyarakat Dipajaya, dari awal basecamp Dipajaya, dan Ali itu berangkat dari Dipajaya. Dan kenapa ditemukannya juga oleh Mas Maun, yaitu adalah di basecamp Dipajaya. Dia tim SAR Dipajaya. Dan pada saat Wanadri adanya di Dipajaya, berembuknya semua gitu di sana. Jadi teman-teman sebenarnya tadi banyak hal lah. Karena semua bergerak, tapi intinya Mas Maun cerita ke saya, ini tuh bukan saya nemu, tapi rezeki saya ketemu awal sama beliau gitu. Jadi mengakui bahwa semua juga kan berjuang intinya. Semua berjuang. Kami pun tidak merasa bahwa ini dibuka hijab sama kami, karena kan tadi bapaknya sendiri. Kita hanya membuka bahasa Mas Ari itu, ini kita harus berdiskusi untuk memecahkan, jangan saling ego nunjuk ini. Karena semua harus logis. Ketika kemarin teman-teman spiritual lain yang tidak nginjak ke sana menentukan pos 4, 5 sakral akhirnya dibabat habis tanpa ada sesuatu. Dan makhluk negatif di sana tuh kan ngelihatnya ada image GPS aja dibawa-bawa sama mereka itu bisa aja gitu. Kan mereka itu bisa ngegeser pohon, bisa aja begitu gitu. Memanipulasi kan itu. Jadi karena dengan kemampuan mereka kan artinya bahasanya jin kafir di sana tuh udah lebih sakti juga gitu, nggak bisa kita remehin gitu. Itu Mas, itu yang memang akhirnya di situ kita bareng-bareng lah ya. Akhirnya hari Jumat kita putuskan naik, tapi naiknya ini kita sepakat kalaupun harus berempat kita harus naik gitu tadi. Satu adalah memohon maaf lagi-lagi karena jalur tadi. Yang kedua adalah berterima kasih Ali sudah ditemukan. Yang ketiga adalah ya tadi kita
apa ya, bukan nge-DP-in, mungkin kesannya transaksi ya, ini bentuk kebersungguh-sungguhan kita gitu akan ngeberesin di awal. Oke. Ya DP lah bahasanya gitu. Akad lah ya. Akad. Ini kebersungguh-sungguhan kita gitu. Bahwa kita hari ini dengan Warlock ngeberesin ini gitu. Kita berkomitmen nanam dan ini adalah simbol dari pos 1 sampai 9 kita tanam pohon beringin. Oke. Gitu. Karena saat itu memang cuma ada pohon itu. Tapi kita sampai nelusurin. Dan setelah ketemu, ini random ya, ada hal yang akhirnya saya ingat gitu. Setelah ketemu Ali malamnya itu, waktu dievakuasi hujan badai kan. Hujan gede nggak berhenti Mas. Malamnya. Kenapa? Masih ada satu lagi tadi. Karena kan hari sebelumnya adalah ngeganjalnya masalah Nafis, masih belum ikhlas. Pas ditemuin jam 9 pagi tuh masih belum bisa dievakuasi karena hujan badai sebelum malam. Dan akhirnya di jam setelah Ali ketemu, sekitar pada duhur, ada seorang kakek datang ke tempat kita yang di bawah gunung. Orang situ, usianya 80 tahun, dia tuh ngeliatin ke kita gitu. Akhirnya saya ngajak masuk ngobrol. Di obrolan dia mengingatkan bahwa di sini ada keturunan juru kuncinya di sini, yaitu Bah. Saya nggak sebutin nama dulu, mungkin karena agak susah dan akhirnya mungkin nggak boleh disebut, harus izin. Di situ dia ceritain ini, padahal di sana tuh sebenarnya kita udah diingetin sama nenek ke Aini itu bahwa itu ada cucu saya, itu ada cicit saya, ada keturunan saya di bawah gitu. Nah ternyata bapak ini tuh tanpa kita cari, kan kita udah lupa lagi, nggak ingat itu. Tapi bapak ini ngingetin gitu. Akhirnya di sore hari setelah maghrib kita datang ke beliau. Dan datang ke beliau dan itu memang kita ngajak kakaknya almarhum Nafis sama Rival juga. Kita ngobrol di beliau sangat senang banget lihat kita. Karena adab dan kata beliau ya memang nggak semua datang ke sini. Gitu. Jadi sebetulnya kan yang namanya juru kunci ya paling tahu kunci di situ gitu. Tapi beliau tidak ngaku bahwa saya juru kunci, tapi saya hanya keturunan juru kunci di sana gitu. Kisahnya. Gitu. Nah, akhirnya kita di sana lebih fokus minta doa supaya almarhum bisa keangkat gitu kan. Bisa lancar, dia mendoakan datang selamat, pulang harus selamat gitu. Dia mendoakan panjang banget, udah lama nggak berdoa, dia berdoa, diulang berdoanya panjang, gak lama berhenti hujan itu Mas. Jadi memang tadi ada hal yang memang ya selalu kita diingatkan dengan bukan apa ya, kalau di event itu kan ada rundown gitu. Enggak, kita nggak bikin rundown, so must go on di situ. Tapi akhirnya kayak yang kesusun gitu Mas. Nah itu semesta gitu. Yang nuntun gitu kita, luar nuntun. Akhirnya di situ kita bicara bahwa beliau capek karena beliau ini kan udah usia 80 tahun. Tapi cucu-cucunya anaknya nggak nerusin gitu. Nah, akhirnya di situ karena ada cucu, ada anak, saya yang agak tegas ke beliau, udah Pak turunin, kamu harus nerusin ini. Karena bagaimanapun ego sektoral keluarga ini akan berdampak terhadap gunung dan masyarakatnya gitu. Karena ini do and dance itu bukan hanya secara logis tadi, gitu. Kan datang ke sana tuh ada yang berjaro Mas, ada yang tektok, ada yang camping, berarti kan harus ada do and dance yang jelas gitu Mas. Apakah jalur ini bisa dipakai? Karena tadi bahasanya ada hutan olahan, ada hutan larangan atau tutupan dan tutupan itu. Ini kan ada do and dance. Di hutan larangan sebenarnya kita nggak boleh pakai alas kaki Mas. Adabnya harusnya begitu, nggak boleh. Dan di sini hutan larangan dikencingin, dipupin, sampah bergeletakan gitu. Bahkan ya mungkin kita nggak tahu dia kemah apakah ada maksiat atau lain, kita nggak tahu. Nah ini adab ini yang memang harus dijaga. Gitu. Nah akhirnya ini sama aja dengan tadi cucu cicitnya diam atas kerusakan, yang kedua bahkan merusaknya gitu, saya bilang gitu. Dan ini tidak boleh terjadi. Nah akhirnya disampaikan juga ke Mas Ari, ke teman-teman basecamp bahwa ini kita harus sama-sama bareng bekerja sama. Kita di sini hanya berbicara tentang esensi, Mas. Tidak ikut campur dalam hal lebih jauh gitu. Tapi esensi ini yang harus menjadikan pelajaran buat semua gitu. Karena memang ini punya tugas tadi yang memang harus membuka ini dari awal gitu kan. Saya pun memang dari dulu memang tiba-tiba nggak mau sebenarnya naik gunung apa gitu, pengennya kerja kayak orang santai gitu Mas. Tapi tiba-tiba kedorong, tiba-tiba diajak mendadak terus sama dia gitu kan. Sama gitu. Tiba-tiba diajak, nggak naik gunung, nggak kaget juga ngelihat map,
Gunung Selamet itu nggak kebayang saya bisa naik ke situ mas. Tapi ya alhamdulillah lah sampai gitu kan. Akhirnya kedua kali hari Jumat kita naik lagi gitu. Tapi ya udah ya itu udah jadi akhirnya ini bahwa ada tanggung jawab di hidup gitu. Akhirnya Jumat kita naik ke sana, kita berkomitmen untuk tidak pakai alas kaki, suami ini saya gitu kan. Naik ke atas sambil mengutin sampah, di situ mengutin sampah kita bawa pohon beringin 10 sebagai simbol tadi bahwa kebersungguhan kita di awal untuk melanjutkan gitu. Melanjutkan kita penanaman, akan konsen ke situ. Nah, di perjalanan ini bilang, banyak yang ucapin terima kasih ke saya. Selain pohon dan ada ya tadi makhluk-makhluk yang memang di situ gitu kan, terima kasih gitu dari tua sampai muda gitu kan. Kita jalan sampai senang, bahkan banyak yang hiking juga kan ke situ, banyak yang mau camping juga, keluarga apa gitu, kelihatan lebih terbuka lah. Saya ngelihatnya ada sesuatu yang berbeda lah, bersahabat ini gitu. Karena ucapan dari Aini. Di pos 3 tadinya kita mau lanjut ke pos 5, tapi di pos 3 Aini ke toilet, ke air, lihat mata air sedikit, akhirnya kita di situ kata Aini, ini ada air. Karena di situ tuh memang puluhan tahun nggak ada air sama sekali. Batu Raden, Guci ini air berlimpah, tapi di daerah itu satu kecamatan nggak ada air, 12 desa nggak tahu 11 desa. Air mandinya dari hujan, air minumnya beli mas. Padahal di situ pohon-pohon besar kan. Ya. Nah, tapi kisah orang tua di sana tuh dulu ada nenek-nenek minta air 1 baskom tapi nggak dikasih gitu ceritanya. Tapi kan itu mitos. Iya. Tapi saya bayangin juga sama gitu. Bahwa air ini mungkin aja tadi ada keturunannya yang diabaikan gitu, Mas. Sebenarnya keturunannya nggak ada masalah kan, tapi ketika leluhurnya bicara nggak ridho, itu bisa aja. Gitu. Nah, akhirnya ini buka air itu yang tadinya 1 lidi, Mas. Saya karena wudhu sempat waktu camp di pos 3 itu sempat wudhu di situ. Ini ada buka sama lokal juga karena tetap harus lokal lah yang di depan. Ini dibuka dulu jalur karena di situ tuh batu-batu. Saya yakin dulunya sungai itu. Dan akhirnya Aini sendiri yang korek-korek, di sini ada dia terus gitu kan. Sampai keluar pasir tanah abu-abu bahwa itu tanda air kan. Keluar dan sekarang memang airnya lumayan lebih dari yang kemarin itu mas. Lebih besar ya, alirannya. Besar. Tapi di situ tuh petunjuknya memang tinggal ada batu yang memang harus dibuka. Karena air itu sebenarnya ada nih. Karena apa ya? Ya mungkin aja tadi ketutup gitu mas. Yang harus kita buka. Karena di rumah saya tuh nggak ada. Di Dayakolot di Bandung tuh nggak ada pohon-pohon besar. Tapi waktu saya bikin biopori 50 cm keluar air mas. Awalnya air itu rembesan, tapi saya gali sampai 1,5 meter selama 7 hari karena sama kakak berdua. Itu jadi sekarang udah 5 tahun usia, air itu nggak habis-habis mas. Nah, jadi saya tuh ngeyakinin secara logis bahwa pohon-pohon besar itu, kenapa pohon-pohon besar itu di Bali dikainin, kadang ada pura ulen. Karena 1 pohon besar di atas 10 tahun ke atas itu menyimpan 20 liter air mas. Sehari loh. Sehari bayangin, pohon besar itu sehari 20 liter. Usia dia ratusan tahun, berarti berapa meter kubik? Berapa liter yang di situ? Dan di ini nggak dikasih. Nah itu mungkin tadi lubang-lubang mata airnya nggak kebuka mas itu. Karena air kan ngerembes. Kalau ngelihat, kita kan ngerasain nih, kalau mas naik gunung tanpa alas kaki, pasti ngerasain semua. Beceknya, empuknya, itu air semua. Kalau bahasa di kita tuh ranca lah. Kalau rawa itu kan ada airnya, kalau ranca tuh rebesan ini gitu kan. Basah tanahnya becek gitu. Itu ada airnya mas, empuk banget. Karena lubangnya nggak kebuka. Nah akhirnya sebenarnya di sini tuh karena tidak ada kebersungguhan. Warga ini harus sama-sama tadi satu berkomitmen untuk mengembalikan alam ke semula. Dan karena alam itu nggak pernah menyusahkan. Jadi bahasanya kalau bahasa Sundanya kedua saka manusia sangkan bagja alam dunia. Bahasanya kita harus tega sama manusia supaya alam ini bahagia. Kalau alam bahagia itu jaminannya manusia pasti bahagia mas. Tapi kalau manusia bahagia tahu si B lah, gitu kan? Lebih bahagia, lebih ini. Akhirnya kan larangannya gitu dia. Tuh karena tambang apa gitu. Itu matahari tidak habis ya. Iya. Nah itu
Kurang lebih lah Mas cerita saya. Tapi memang kita berkeberlanjutan. Minggu depan itu memang bapaknya Ali kemarin, Mas Ari dari Basecamp, warga juga kita bakalan musyawarah untuk penanaman ribuan pohon yang tadi disebutkan ini. Oke, minggu-minggu ini nih. Ya, ini juga akhirnya mau galang dana untuk gerakan ibu 1.000 pohon 1.000 gitu. Jadi nanti followersnya cuma 1.000, kita juga ke warga bilang bahwa anak kecil semua kontribusi aja karena cuma 1.000. Tapi kalau ada 1 juta orang atau ada 2 juta orang, berapa? iya gitu Mas. Ini nanti secara eksekusi Basecamp di Pajaya sama Bambangan lah yang akan lebih ke kita hanya ngawal esensi itu gitu. Nanti mudah-mudahan dari teman-teman besok pagi bisa mengumpulkan kekuatannya untuk. Tapi saya pasti berpesan nih ya Kang ya, jangan ditanamin sawit ya. Kalau pohon-pohon lain nggak masalah, jangan sawit lah ya. Jangan kol, jangan kentang. Boleh sih kol kentang. Kalau beringin bagus tuh kayaknya. Ya, kalau bahasanya gini, ada pesan dari leluhur, bukan leluhur, ini mungkin ayat Quran, mungkin dari pesan alam, dari Allah terutama, dari Tuhan tadi. Bahwa Tuhan menitipkan 7 titipan Mas. Dari kepala sampai ujung kaki. Kalau di bahasa Sunda itu sang yang sirah, sang yang tikoro, ini ada peradaban. Sampai sang yang dampal, sampai telapak kaki. Ada kepala, ada tenggorokan, ada jantung, ada alat kelamin, ada lubang dubur, ada telapak kaki Mas. Itu 7 titipan. Bahwa dari 7 titipan ini kepala itu adalah gunung dan hutan Mas. Tenggorokan itu adalah selokan, anak sungai sama sungai. Jantung ini peradaban. Jadi rusaknya peradaban hari ini karena gunung yang dirusak, sehingga sungainya rusak, gitu. Maka peradaban rusak. Nah, kalau ingin memperbaiki peradaban ya hari ini benar harus beresin dulu kepala. Benar. Karena kan kalau beresin dulu kaki diamputasi selesai. Ini ada orang gitu harus beresin kepala dulu supaya tadi sungainya beres. Makanya kemarin kita beresin kepala dulu dengan menanam, dengan ya air pasti jalan itu otomatis. Ya. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah, pada saat itu kan setelah proses pencarian diketemukan, sampai di rumah korban, Kang Fei dan timnya, TH ini juga sana, sempat ke rumah duka almarhum. Ya, sempat. Itu pas waktu di pemakaman atau mungkin sebelumnya? Setelah kita nanam di hari Sabtu. Jadi memang kita memutuskan waktu itu kita nggak ikut pada saat pemakaman. Karena ada tugas tadi di hari Jumatnya memang kita harus segera naik lagi ke sana. Terus kebetulan memang secara jalur dari Pemalang biar langsung masuk ke Semarang gitu. Jadi kita langsung ke Bandung. Jadi selesai di situ. Jadi hari Sabtu kita berangkat. Hari Sabtu subuh ya, malam Jumat. Malam itu jam 11 kita berangkat karena lumayan 4 jam lebih kan. Akhirnya kita tidur di perjalanan lah, di tempat istirahat. Pagi-paginya kita ke makam baru ke rumahnya. Berarti sempat ke makam dulu ya pagi-paginya. Karena ya itu bagian dari kata ini kita tetap harus bersilaturahmi gitu dengan keluarga gitu. Ya ke makam Ali juga gitu. Pada saat itu semua keluarga, teman-temannya sudah legowo menerima keadaan seperti itu. Sudah legowo. Ya pada saat itu sih memang bapaknya bahkan ibunya diyakinin tadi sama Aini itu ibunya sudah sangat terbuka. Bahkan hari ini informasinya dari Nafis ke Aini, ibunya sekarang membanggakan Ali banget. Jadi ketika ada yang nanya Ali, karena ini meyakinkan, waktu itu ngeyakinin ibunya bahwa Ali itu pahlawan. Tanpa Ali orang nggak akan berbondong-bondong nanam, tanpa Ali orang nggak akan ngelihat kerusakan, tanpa Ali hilangnya Ali hari ini gitu kan, orang tidak tahu kebaikan Ali itu seperti apa. Akhirnya ternyata Ali dinangisin pedagang, dinangisin teman-temannya semua gitu. Dan itu yang ngelayat nggak berhenti, terus yang nganterin pun wah sepanjang jalan lah. Itu luar biasa. Itu menandakan bahwa saja almarhum ini orang baik. Sangat baik. Kang Fei, pada saat almarhum Syafiq diketemukan ya, mohon maaf nih kan masalah body ya, kan Syafiq itu lumayan ya berat badannya. Pada saat diangkat oleh relawan dan lainnya, itu memang benar enteng. Ya, itu benar itu. Kesaksian Mas Maun itu memang itu ringan. Enteng. Ya.
Iya ringan. Oke. Dan beliau tuh kan pada saat ini kayak yang sujud sebetulnya. Jadi di jaketnya pun ada tasbih. Oh. Di jaketnya tuh dibuka ada tasbih. Terus dia posisinya kayak seperti sujud. Dan saya tanyakan malam-malam ke Mas Maun. Mas Maun posisinya kemana? Kata enggak. Dia kayak yang ngadap si mana? Puncak Slamet, agak ke barat. Oke. Posisinya kayak ke kiblat. Gitu. Dan ketika dia sujud ke bawah, ya memang tadi membumi. Ada hal yang memang seolah-olah dia ya mohon ampun, minta maaf gitu ke bumi itu. Gitu. Jadi luar biasa. Pada saat Mas Maun sama siapa satu lagi diangkat, itu ringan katanya, gak berat. Dengan posisi yang seperti itu ya? Iya. Dan dengan jasad 17 hari begitu, nggak sama sekali bau. Nggak ada bau? Nggak ada. Dan itu rumah sakit juga nyatain itu. Ya. Itu luar biasa. Di luar logika ya? Iya. Luar logika. Oke, Kang P. Pada saat Pak Maun menemukan korban pertama kali almarhum, sebelum itu sempat ada obrolan lagi nggak sama Kang P? Dari mulai tanda-tandanya atau seperti apa itu kronologisnya? Kalau obrolan ini enggak sih, tapi itu obrolan banyakan lah. Jadi Mas Maun lagi, bahkan di video juga sebenarnya lagi ditanya sama teman-teman bahwa itu kecil saya tuh lihat awal tanda tuh kayak kresek gitu, plastik hitam Kayak kecil, plastik gitu. tapi kecil gitu. Terus divalidasi ke temannya, itu bener nggak ada plastik kayak plastik ya? Nah akhirnya dia memaksakan turun karena jaraknya jauh banget gitu. Oh. Jadi tadinya kalau Mas Maun itu ngerasa sering di-prank kan, ya maksudnya di-prank tuh ngelihat tiba-tiba bukan gitu, Sampah kayak yang gitu ini ya. ya, tiba-tiba sampah. Nah ini tuh divalidasi dan memang di situ akhirnya karena dua meyakinkan gitu. Dan kan sebelumnya memang dari teman-teman Basecamp ini nemuin tracking pole sama dompetnya gitu di jalur itu kan sebelumnya kan. Jadi memang petunjuknya ya mungkin akhirnya Mas Maun ngedeketin. Dan pada saat ngedeketin, ini sebenarnya nggak boleh diceritain sama Mas Maun. Karena bagi dia aib apa? Dia nangis dan pingsan. Lihat itu. Tapi saya ceritain, sorry Mas Maun. Tapi memang dia tuh karena ngelihat satu tadi antara suka duka, suka ketemu, dukanya ada gitu. Ngelihat hal itu. Jadi dia sempat nangis. Orangnya tuh nggak kebayang lah kalau Mas Maun nangis. Makanya dia bilang orangnya memang kocak lah Mas Maun. Dan ditemukan sama orang yang nggak serius, nggak apa gitu. Dan ngelihat Mas Maun ini ya sosok yang memang ya entahlah, kita ngelihat kata Mas Maun ini rezekinya memang sama saya, tapi sebetulnya kan semua tuh berbondong-bondong di titik yang semua sama. tim lah ya. Jadi semua tim itu berusaha. Makanya hari ini ketika ada klaim apapun Mas Maunnya sendiri sebenarnya nggak klaim. Tiba-tiba ada media, ada apapun mengangkat Mas Maun, ya semua juga udah legowo bahwa ini ditemukan oleh sama-sama. Tapi pada saat itu yang melihat pertama aja gitu sebenarnya. Gitu sih. Yang pertama kalinya adalah Mas Maun gitu. Jadi kalau itu ditemukan karena bareng-bareng. Hari itu mungkin karena kekuatan doa, kekuatan orang bersungguh-sungguh nyari, dan akhirnya dibuka hijabnya ya. Iya itulah. Jadi ini kerja semua gitu. Semuanya. Bukan ada klaim ditemuin ABC, enggak gitu. Sebenarnya semua kerja. Tanpa, ya bayangkan lah uang 1 juta nggak ada 100 perak pun ini nggak jadi 1 juta gitu maksudnya. Iya. Jadi hari ini pun nggak ada Bang Maun, nggak ada teman-teman, nggak ada semua, ini mungkin nggak akan kebuka gitu. Oke Kang Fei, setelah diketemukan dan dimakamkan dengan layaknya atau dengan baik dengan agamanya Syafiq ya. Setelah itu ada obrolan lagi nggak sih sama pihak keluarga ataupun Teh Aini mengenai kejadian itu? Obrolannya sih lebih ke kalau kita memang datang ke situ tuh untuk mengingatkan juga ke bapaknya. Utamanya itu sih sebenarnya. Selain dari kita ngelayat gitu kan. Mengingatkan komitmen terkait masalah keberlanjutan. Beres-beresnya Gunung Slamet gitu. Oh. Jadi akhirnya Bapak Syafiq ya rencananya Jumat mau ke Gunung Slamet. Nah, pesan-pesannya memang tadi Aini memberitahu ke ibunya terkait masalah kebaikan, terkait bahwa almarhum itu begini gitu. Bahwa karena almarhum sebagai pahlawan karena almarhum semua kebuka gitu. Ya tadi almarhum sebagai juru selamatnya Gunung Slamet. Ketika diberesin nih semua, Gunung Slamet, juru selamatnya gunung-gunung lain gitu. Nah, dan juga ada beberapa video yang beredar nih. Kalau saja Himawan ini sudah dianggap sebagai anak oleh orang tua. Ya memang tadi Syafiq. Tadi kita bahas memang orang tuanya Syafiq itu
sebelum ketika sama kita ngediskusi, Iya. kita saranin untuk munajat tadi untuk membuka hijab. Memang di situ beliau udah berstatement bahwa saya akan mengangkat anak himawan sebagai anaknya. Dan ini sebelum Syafiq Ali Ketemu. diketemukan ya. Sebelum diketemukan. Beliau udah begitu. Oke, udah ada omongan berarti. Udah ada obrolan. Nah itu yang kita kawal sebenarnya, kita jaga karena di situ memang kata ini tadi mungkin aja almarhum ini nggak ridho ketika temennya dibegitukan. Karena kita antara almarhum dengan himawan lebih dekat daripada almarhum dengan bapaknya, dengan Nafis, gitu. Karena teman dekat Dengan gitu, keluarganya. iya, Lebih tahu. karena ya saya juga begitulah kadang-kadang sama keluarga kan lebih dekat sama teman gitu, apapun itu. Kok tega ya ada berita yang Ya itu. beredar itu seperti itu ya. tidak bisa mempertanggungjawabkan. Setelah konflik ini selesai, keuntungan bagi dia untungnya apa? Kalau dia hanya cuap-cuap untuk nyari cuan karena konflik, gitu kan ya dia namanya menimbulkan suasana untuk ini gitu. Itu nanti kita ketahuan gitu Mas. Bahwa hari ini ya tadi fokus kita setelah ini tuh bukan konflik. Kalau mau benar-benar kalian berada di barisan yang benar, ya ikut beberes lah gitu maksudnya. Benar. Jadi tidak memunculkan spekulasi-spekulasi yang akhirnya berdampak terhadap konflik itu. Karena Allah itu tidak senang. Malaikat itu tidak senang dengan hal konflik perdebatan. Jadi bayangkan, Rasul aja, sekelas iblis aja kan ini diciptakan oleh Allah mengganggu manusia supaya manusia jadi sempurna. Artinya apa? Nggak akan pernah tahu yang benar kalau nggak tahu yang salah gitu maksudnya. Iya. Nah apalagi sama manusia hari ini. Terjadi konfliknya manusia ya tadi kata ini Onom itu menang gitu. Karena manusia akhirnya dia punya teman manusia gitu. Karena sifat-sifatnya kan sifat konflik nggak ada di sifat kebaikan, bukan sifat kebaikan itu. Disrupsi, saling serang menyerang, peperangan, merusak. Sementara apa yang dia lakukan gitu. Jadi hari ini kalau ada yang menjas itu tanpa hubungan keluarga dan lain-lain, ya berarti otomatis itu mah ingin mempermasalahkan. Udahlah kasihan Ali. Aura-aura negatif Iya, yang aura masih negatif. mungkin ikut Berarti situ kan ya. ada kepentingan. Ya. Itulah. Intinya mereka ada kepentingan. Oke. Pada saat ini udah selesai, keluarga udah ikhlas semua, ngapain juga gitu. Iya. Apa yang sih yang dipermasalahin? Iya, udah selesai. ada kepentingan. Yang penting mah doain aja Ya, semoga doain. Kasihan juga kan, almarhum kasihan, keluarganya kasihan, Iya. dan keluarga himawan juga hari ini mentalnya. Dia kan generasi penerus. Benar. Bagaimanapun hari ini tidak hanya seorang almarhum gitu Ali, tapi himawan pun kan di situ ada peran. Pasti tertekan banget. Iya, satu sisi yang ngebuka akhirnya kita berbondong-bondong memberesin itu kan dua orang ini gitu Mas. Oke. Dan Kang V di sini cerita karena ini sudah ada persetujuan dari orang tua almarhum. Oh iya, ini kebetulan nah itu nanya ke bapaknya, ini Pak ada undangan podcast kami pun dari besok pagi, boleh kami ngobrolin tentang ini, boleh diizinin. Jadi kita tetap izin dulu gitu Mas. Oke Kang V, terima kasih banyak udah mau berbagi kisahnya nih ya, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang mendengarkan. Tetap diambil sisi positifnya dan dibuang jauh buruknya. Dan sekarang kita doakan saja nih ya, semoga almarhum Syafiq Ali ditempatkan di tempat yang layak. Amin. Surganya Allah Ta'ala, dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan serta diberi kesabaran. Dan saya segenap dari tim besok pagi untuk almarhum sudah jangan diceritakan kemana-mana lagi. Kasihan ya. Siap, betul. Dari pihak keluarga kasihan. Takutnya menggiring opini ke sini kan bakal jadi pikiran juga ya. Bener Kang ya? Iya. Gitu ya. Intinya doain aja udah yang terbaik gitu. Dan sebelum mengakhiri video kali ini mungkin dari Kang V punya sepatah dua kata nih Kang buat teman-teman yang mendengarkan cerita di malam kali ini. Jangan merasa Tuhan itu hanya menciptakan manusia gitu. Oke. Gitu. Hanya menciptakan manusia, ada makhluk lain gitu. Bahwa kita menumpang hari ini tuh menumpang terhadap makhluk lain. Jadi kerusakannya akibat manusia merasa dirinya hanya satu-satunya diciptakan sama Allah gitu, sehingga menguasai itu. Gitu sih. Nggak ada yang saya sampaikan juga, dan terima kasih banyak lagi Kang V. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.